Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang zakat. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Ada Fatur Rahman, ada Najwa Ramadanti, saya sendiri Tania Putri Zahira, Ananda Setiawati, dan Faid Mirza. Kita mulai aja dari pengertian. Menurut bahasa, zakat adalah tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Zakat merupakan rukun Islam keempat dan banyak disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Zakat fitrah. Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Syaban. Zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Kadar zakat fitrah 2,5 kg per 3,5 liter beras. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi kita sehari-hari. Namun beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Dua jenis zakat mal. Menurut bahasa, kata mal berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana lazimnya. Berikut ada syarat zakat mal. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, sudah mencapai ukuran nisab harta tersebut. Yang keempat, sudah mencapai 1 tahun atau untuk hasil pertanian, maka dikeluarkan setiap kali panen. Yang kelima, ada milik pribadi, tidak punya orang lain atau yang bersifat hutang. Berikut adalah contoh zakat mal. Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki harta yang tersimpan emas atau perak atau uang senilai 100 juta rupiah. Jika harga emas saat ini 622.000 per gram, maka nisab zakat senilai 52.870.000 rupiah, sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Zakat mal yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5% dikali 100 juta, sama dengan 2.500.000 rupiah. Zakat mal terdapat 4 jenis zakat lain yang disebut zakat profesi, zakat perdagangan, zakat saham, dan zakat perusahaan. Dengan demikian, sesuatu dapat disebut mal apabila memenuhi 2 syarat berikut. Yang pertama, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaat sebagaimana lazimnya. Contoh, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Nisab zakat mal 85 gram emas, kadar zakat mal 2,5%, nisab atau cara menghitung zakat mal 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Syarat harta yang wajib dizakati yaitu milik penuh, bertambah atau berkembang, cukup nisab lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan sudah berlalu 1 tahun atau haul. Zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan diperoleh dari pengembangan potensi diri seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, guru, dan lain-lain. Nisab zakat profesi 653 kg gabah per 524 kg beras, makanan pokok. Kadar zakat mal 2,5% dianalogikan kepada zakat emas dan perak, yaitu sebesar 2,5% atas dasar kaidah kias asyabah. Cara menghitung zakat mal, 2,5% dikali jumlah pendapatan bruto. Contoh,
Bapak A menerima penghasilan senilai 10 juta rupiah. Jika harga beras yang biasa dikonsumsi saat ini 10.000 per kilogram, maka nisab zakat senilai 5.240.000 sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Zakat profesi yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5% dikali 10 juta rupiah, sama dengan 250.000. Zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan diperoleh dari pengembangan potensi diri seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, guru, dan lain-lain. Contohnya, Bapak A menerima penghasilan senilai 10 juta rupiah. Jika harga beras yang biasa dikonsumsi saat ini 10.000 per kilogram, maka nisab zakat senilai 5.240.000 rupiah sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Zakat profesi yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5% dikali 10 juta rupiah sama dengan 250.000. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapat keuntungan. Besar zakat perdagangan adalah 2,5% dari total harga atau nilai barang dagangan plus laba. Pertama, nilai barang dagangan mencapai nisab emas 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas, atau nisab perak sebesar 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Yang kedua, telah dimiliki selama 1 tahun, menurut kalender Komariah. Contoh zakat perdagangan. Bapak A memiliki aset usaha senilai 200 juta dengan hutang jangka pendek senilai 50 juta. Jika harga emas saat ini 622.000 per gram, maka nisab zakat senilai 52.870.000. Sehingga Bapak A sudah wajib zakat atas dagangannya. Zakat perdagangan yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5% dikali 200 juta, dikurang 50 juta. Sehingga uang yang harus Bapak A tunaikan adalah 3.750.000. Hukum mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Zakat sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah fardu ain dalam Al-Quran dan hadis. Perintah zakat sama pentingnya dengan perintah sholat, puasa, dan haji. Orang yang mengingkari wajibnya zakat dihukum kafir. Seluruh ulama, salaf, dan khalaf menetapkan bahwa orang mengingkari hukum zakat, yakni mengingkari wajibnya zakat dihukumi kufur. Berikut adalah dalil tentang zakat yang berbunyi wa aqimus sholata wa tuz zakata warka'u ma'ar-raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dan fa in tabu wa aqimus sholata wa atuz zakata fa ihwanukum fid din, yang artinya, dan jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara seagama. Quran surat At-Taubah ayat 11. Rukun-rukun dari zakat mal. 1. Niat untuk zakat, tidak untuk keperluan yang lain-lain. 2. Muzaki atau orang yang zakat. 3. Mustahik atau orang yang menerima zakat. 4. Barang yang akan dizakatkan, dalil tentang zakat mal. Berikut adalah dalil zakat selanjutnya yang berbunyi ta'til ibilu ala so ibiha ala khairi ma kanat idza huwa lam yu'ti fiha haqqaha.
tatouhu bi ahfafiha wa ta'til gunamu ala sojiha ala khairi ma kanat idza yu'til fiha haqqaha ta'uhu bi azlafiha watang tohuhu firuniha, yang artinya suatu hari kelak, yaitu hari kiamat, unta-unta akan datang kepada pemiliknya dalam keadaan yang baik-baik. Tetapi jika pemiliknya tidak memberikan hak atau zakat atas unta tersebut, maka unta tersebut akan menginjak-injak pemiliknya, dan kelak juga akan datang pada hari kiamat kambing kepada pemiliknya dengan keadaan yang baik. Jika pemilik kambing tersebut tidak memberikan hak zakat, maka kambing itu akan menginjak-injak dan menanduki pemiliknya dengan tanduknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hikmah berzakat, yaitu 1. Menyempurnakan keimanan seorang muslim. 2. Mempererat tali persaudaraan. 3. Mencegah terjadinya tindakan kejahatan. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin seorang muslim yang menyegerakan membayar zakat, hartanya akan terus bertambah. 5. Merendahkan amarah. 6. Menjauhkan diri dari siksa neraka. 7. Membayar zakat merupakan sarana untuk membersihkan harta dan jiwa seorang muslim. Ada beberapa orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, yaitu fakir, yaitu orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, disebut dengan miskin, orang-orang yang memiliki harta namun juga sedikit dan penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tak lebih dari itu. Yang ketiga ada amil, yaitu orang-orang yang mengurus zakat dari mulai penerimaan zakat hingga menyalurkan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, termasuk juga ke golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhannya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Kemudian yang kelima dari kap atau budak. Di zaman dahulu banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang merdekakan budak juga berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam ada garim, yaitu orang-orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur. Kemudian yang ketujuh ada fisabilillah, yaitu segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misalnya, pengembang pendidikan, dakwah kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ke-8 ada Ibnu Sabil, yang disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Harta yang harus dizakati. Hari perdagangan. Setiap harta hasil berdagang wajib dizakatkan, meliputi barang dagangan ditambah uang kontan dan piutang yang masih mungkin kembali. Besar zakatnya 2,5% dikeluarkan setelah dikurangi utang dan kerugian telah mencapai nisab 85 gram emas dan setelah berusia 1 tahun haul. 2. Hasil pertanian dan buah-buahan. Hasil pertanian dan panen buah-buahan juga wajib untuk dizakatkan. Nisab zakat pertanian yang buah-buahan adalah 5 was dan setara dengan
653 kg. Zakat yang dikeluarkan bila diairi dengan air hujan atau air sungai 10% dan bila diairi dengan air yang memakan biaya lain seperti diangkut kendaraan menggunakan pompa dan sebagainya. Zakat yang dikeluarkan 5% dan dizakati setiap panen. 3. Hewan ternak. Zakat hewan ternak unta. A. 5 sampai 9 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. B. 10 sampai 14 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing. C. 15 sampai 19 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing. D. 20 sampai 24 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing. Zakat hewan ternak sapi atau kerbau. A. 30 sampai 39 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor sapi jantan betina usia 1 tahun. B. 40 sampai 59 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 2 ekor anak-anak sapi betina usia 2 tahun. C. 60 sampai 69 ekor kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. D. 70 sampai 79 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 ekor anak sapi jantan 1 tahun, dan seterusnya. Zakat hewan ternak kambing atau domba. 1. 0 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. 2. 120 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. 3. 201 sampai 399 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. 4. 400 sampai 499 ekor, zakatnya 4 kambing. Dan seterusnya, setiap 100 ekor zakatnya ditambah 1 ekor kambing. Hasil profesi. Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi jika sudah mencapai nilai tertentu nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta. Seseorang pegawai dengan penghasilan minimal setara 522 kg beras wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. 5. Emas atau perak. Setiap muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama 1 tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Terima kasih untuk waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.